warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Iningrum Amini, NIM 202311101093. Di sini saya akan melakukan implementasi kepada keluarga yang ketiga, yaitu dukungan dan praktik aktivitas fisik dalam keluarga. Kegiatan saya lakukan yaitu menginformasikan kepada keluarga terkait jenis-jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan oleh keluarga. Dan yang kedua yaitu menginformasikan terkait dengan aktivitas fisik sesuai dengan penyakit dalam keluarga. Dan yang ketiga yaitu menginformasikan dan mendukung untuk melakukan pemanasan dan pendinginan sebelum dan setelah melaksanakan aktivitas fisik. Dan yang keempat yaitu mendukung serta mempraktikkan kepada keluarga terkait dengan yoga khusus bagi penderita asam lambung. Dan yang kelima yaitu membuat jadwal bersama dengan keluarga terkait dengan aktivitas fisik yang akan dilakukan. Sebelum melakukan kegiatan, hal yang perlu dipersiapkan yaitu yang pertama adalah materi, dan yang kedua adalah hand sanitizer, dan yang ketiga adalah masker. Berikut video implementasi yang akan saya lakukan kepada anggota keluarga, yaitu dukungan serta praktik aktivitas fisik kepada keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Bapak dan Ibu kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah ya kalau sehat. Ini Bapak Ibu sudah siap ya sesuai dengan perjanjian kita sebelumnya, bahwa kita di sini hari ini akan melaksanakan praktik bagaimana sih kegiatan aktivitas fisik atau olahraga yang bisa dilakukan terutama bagi penderita yang sakit lambung seperti itu. Nah, sebelumnya di sini mungkin nanti kita akan melaksanakan sekitar 10-15 menit, Bu. Dan di sini saya akan sedikit menginformasikan terlebih dahulu terkait apa saja sih kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa dilakukan oleh keluarga seperti itu. Nah, sekiranya apakah Ibu dan Bapak bersedia untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini? Ya. Ya, baik. Sebelumnya ini Bu, saya kasih ini terlebih dahulu. Ya, jadi di sini terkait dengan kegiatan aktivitas fisik Bu dalam keluarga. Nah, sebenarnya ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan. Yang pertama itu ada yang 3 jenis Bu. Di sini nih untuk kegiatan aktivitas fisik itu bisa dibagi dari 3 jenis. Yang pertama yaitu ada ketahanan, yang kedua ada kelenturan, dan yang ketiga itu ada kekuatan. Nah, untuk seusia Bapak dan Ibu ini biasanya itu olahraga yang dilakukan itu ada olahraga untuk ketahanan. Jadi bagaimana mempertahankan agar fungsi di dalam tubuh kita itu tetap terjaga seperti itu dan tidak ada penyakit-penyakit yang menghampiri seperti itu istilahnya, Bu. Nah, untuk kegiatan ketahanan sendiri nih, di sini kan sifatnya itu kan membantu organ kita. Nah, ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan. Yang pertama itu seperti jogging, jalan sehat pagi-pagi seperti itu. Terus ada renang, ada senam, mungkin juga bersepeda, dan juga jalan kaki dan aktivitas-aktivitas ringan seperti itu yang membantu agar tetap tubuh kita ini tetap berfungsi seperti itu, Bu. Dan untuk yang kedua itu ada kelenturan. Nah, ini biasanya nih digunakan usia-usia yang masih lumayan muda seperti itu. Dan kegiatan fisik ini nih untuk membantu pergerakan lebih mudah, mempertahankan otot dan juga agar lebih lemas seperti itu, Bu. Biasanya sih digunakan yang lebih mudah seperti itu. Itu contohnya ada memancing ikan, bermain piano, terus dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan yang ketiga di sini ada kekuatan. Yang pertama itu kegiatan ini bersifat untuk membantu kerja otot. Jadi memang khusus nanti Ibu bisa menyampaikan ke anak-anak Ibu, kan masih muda seperti itu. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan itu yang terkait dengan kelenturan dan kekuatan itu contohnya seperti push up, fitness, dan lain-lain. Jadi untuk yang kegiatan kelenturan dan kekuatan ini biasanya memang digunakan untuk usia-usia yang masih muda seperti itu. Dan di sini kan karena hari ini saya bertemu dengan Ibu dan Bapak, di sini nanti kita akan mencoba untuk kegiatan aktivitas ketahanan yang dimana contohnya itu ada yoga, Bu. Jadi yoga ini merupakan salah satu olahraga di mana kegiatan ini sebenarnya tidak membutuhkan
gerakan yang sangat aktif gitu, tetapi dari yoga ini nih lebih tenang, lebih santai, lebih rileks gitu. Dan juga fungsinya yoga ini untuk merilekskan badan-badan kita serta pikiran-pikiran kita seperti itu. Nah, nanti ini Bu, di sini kita akan melihat videonya terkait dengan kegiatan yoga itu seperti apa. Nah, nanti kita juga akan mempraktekkan secara langsung. Ini saya sudah menemukan yoga untuk penderita asam lambung. Di sini gerakannya cukup mudah dan bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan seperti itu. Baik, kalau begitu langsung saja kita mulai terlebih dahulu atau bagaimana Bu? Ya, langsung kita mulai coba senamnya ya. Baik. Mungkin boleh ditaruh terlebih dahulu. Untuk posisinya ini mau seperti ini atau bagaimana? ditukar aja sebelah sini. Oh, Ibu mau sebelah Ya. situ. Baik. Saya di depan sini ya, Bu. Ya. Mungkin Bapak bisa ke sebelah sini, Bapak. Kalau Ibu di sebelah situ. Ya, ini sambil kita lihat videonya sambil saya bantu praktekkan ya, Bu. Ya. Mungkin jaraknya agak jauh sedikit Bapak dan Ibu. Nah, jadi untuk gerakan yang pertama terkait dengan olahraga ini, kita tuh sebenarnya jangan lupa harus pemanasan dulu Bu. Itu baik pemanasan tangan gitu, terus mungkin kepala, leher gitu. Nah, jadi upayakan kita melakukan pemanasan terlebih dahulu gitu. Nah, setelah kita melakukan pemanasan ini, gerakan yang pertama itu di bagian kaki Bu. Jadi kita posisinya seperti ini Bu, seperti sholat. Mungkin bisa atau tidak Bapak dan Ibu? Bisa. Nah, setelah itu salah satu kaki berdirikan seperti ini. Nah, ya jadi setelah itu kita ini Bu gerakannya sambil merem gitu. Jadi usahakan lingkungannya tenang dan ini dilakukan selama 1-3 menit seperti itu. Jadi dalam posisi yang seperti ini, badan tegak, Ibu rileks, memejamkan mata boleh. Ini dilakukan 1-3 menit. Kita hitung sampai 8 ya Bu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah itu kita ganti ke kaki yang sebelah kanan. Ya, sedikit dulu. Ya, kita pegang seperti ini. Kita hitung lagi. Pejamkan mata. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik. Selanjutnya di sini kegiatan yang bisa dilakukan yang kedua yaitu kakinya dilipat Ibu. Jadi kaki kiri atau kaki kanan ini disilangkan ke depan seperti ini. Nah, ya Bapak bisa. Nah, nah gini. Nah, ya seperti itu Bapak, enggak apa-apa. Ya, terus setelah itu ini ditarik Bu. Ibu ketika pakai tangan kiri berarti kita menghadapnya ke sini. Nah, terus kita merem menghadap ke kiri. Ini gerakannya ini 1-3 menit seperti itu. Kita contohkan saja ya, kita itu sampai 8. Merem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah? Kalau sudah, langsung kita ganti ke kaki yang sebelah kanan. Ya, lalu setelah itu kita menghadap ke kanan Bu. Ya gini. Ya. 1, boleh merem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah. Nah, ini nanti untuk gerakan-gerakan ini bisa diulang-ulang ya Bu ya.
Nah, untuk selanjutnya di sini nih ada gerakan seperti sujud, tetapi tangannya dikedepankan, Bu. Jadi saya kasih contoh terlebih dahulu ya. Jadi kakinya seperti ini, terus badannya kita seperti ini, Bu. Mungkin boleh dicoba terlebih dahulu, Ibu dan Bapak. Ya. Ya, kita coba mulai ya, Bu ya dan Bapak. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sudah Bapak dan Ibu. Tadi kan sudah ada beberapa kegiatan, Bu. Nah, itu tuh fungsinya itu untuk membantu tubuh kita tuh lebih rileks seperti itu. Biasanya kan di daerah, kalau lambung itu kan memang di daerah perut yang tidak nyaman seperti itu. Tadi kan gerakan-gerakannya itu cukup membantu otot-otot yang ada di perut seperti itu. Jadi yoga ini membantu kita untuk mungkin menghilangkan rasa mual dan juga nyeri-nyeri yang ada di bagian perut seperti itu. Nah, setelah itu tadi sudah ada kalau 3 kegiatan ya, Bu ya, yang bisa dilakukan. Nah, setelah itu jangan lupa kita pendinginan. Jadi biar tubuh kita tuh nggak kram seperti itu setelah melakukan kegiatan tadi seperti itu. Mungkin gimana Bapak dan Ibu? Rasanya tadi ini? Enak. Ya enak ya, tidak terlalu membutuhkan tenaga yang banyak ya, Bu ya. Jadi ini aman untuk penderita lambung seperti itu. Nah, baik, kalau begitu kita lanjut ini lagi ya, Bu ya. Kita untuk membantu keluarga agar lebih aktif lagi terkait dengan kegiatannya. Di sini saya mau mengajak Ibu membuat jadwal terkait dengan kapan saja sih kita bisa melaksanakan kegiatan olahraga ini. Ya Ibu, ini langsung saja kita nih, saya sudah siapkan terkait dengan kertasnya untuk membuat jadwal. Nah, di sini mungkin Ibu bisa menuliskan, Bu, terkait Ibu dan Bapak hari apa saja yang kosong gitu. Jadi kegiatan-kegiatan ini bisa Ibu lakukan setiap minggunya sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat seperti itu. Khususnya yang yoga tadi yang sudah kita lakukan seperti itu. Kalau misalkan kegiatan-kegiatan yang lain seperti jalan-jalan kecil, lari-lari kecil itu, terus olahraga yang lain itu sebenarnya bisa dilakukan setiap hari seperti itu. Nggak apa-apa mondar-mandir gitu, Bu. Itu nggak apa-apa gitu. Nah, mungkin kita langsung tulis saja, Bu, di sini. Kira-kira Ibu dan Bapak yang kosongnya kira-kira bisa melakukan kegiatan ini tuh hari apa? Hari Rebo, hari Jumat, Minggu. Oh, itu Ibu jam-jam hari-hari tersebut kosong ya, Bu ya? Maksudnya bisa melakukan aktivitas ini. Kalau hari lain ada kegiatan ya, Bu? Ada kegiatan. Oh, gitu. Ya, mungkin ditulis, Bu. Ya. Ya, terus setelah itu jamnya juga mungkin bisa ditulis jamnya, biasanya jam berapa pagi, kita kira-kira pukul berapa gitu, Bu. Pokoknya di atas selesai masak. Oh gitu, berarti mungkin sekitar jam 6 atau jam 7? Jam 7. Jam 7 ya. Ya mungkin bisa ditulis juga, Bu, jamnya hari ini. Kalau hari Jumat mungkin Ibu ada kegiatan tambahan atau apa, itu biasanya jam berapa? Nanti kalau hari Jumat itu ya sekitar jam 8-an gitu. Oh, kalau misalnya, Jumat jam ya. 8, ya nggak apa-apa ditulis, Bu. Untuk selanjutnya hari Minggu, mungkin kalau hari Minggu ini kan lebih free, lebih kosong, tidak ada kegiatan. Itu mungkin kira-kira Ibu biasanya tuh setelah masak tuh jam berapa kalau hari Minggu? Jam 8 sudah selesai. Jam 8 ya, berarti ya ditulis saja, Bu, kalau hari Minggu jam 8. Ya sudah. Nah ini, Bu, ini kan kita sudah membuat nih jadwalnya terkait aktivitas fisik, terutama yang yoga, terkait yang mau kita lakukan untuk kehidupan Ibu sehari-hari dan Bapak di keluarga seperti itu. Nah ini nanti bisa ditempel nih, Bu, di mungkin di daerah TV atau di kulkas atau di mana sekiranya sering dijangkau oleh keluarga. Jadi tahu nih, oh sekarang hari Jumat waktunya kita olahraga seperti itu. Ya, nah ini mungkin bisa disimpan ya, Bu, kertasnya, nanti bisa ditempelkan seperti itu. Ya Bu, gimana perasaannya setelah mendapatkan informasi terkait apa saja sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh keluarga terkait dengan aktivitas fisik? Tadi kan sudah banyak tuh yang sudah saya informasikan. Nah mungkin dari Ibu gimana? Ya enak, tadi ya selesai tuh tambah enak.
rasanya ke perut gitu. Ya. Ya bisa aja kalau kiranya bisa bisa sembuh gitu, olahraga gimana ya saya mau nuruti aja gitu ya. Jadi dari Ibu sendiri alhamdulillah senang gitu ya Bu Iya, ya, sudah senang. dapat informasi kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan, apalagi Iya. buat Ibu dan Bapak yang saat ini sedang ini ya Bu, sakit di bagian lambung. Jadi itu Iya. tidak mengakibatkan kambuhnya seperti itu ya Bu ya. Ya mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya mengakhiri kegiatan hari ini. Enggak, Sudah tidak ada ya Bu ya. Baik, kalau begitu mungkin kegiatan hari ini kita cukupkan, dan ini mungkin nanti untuk hari terakhir itu sekitar hari Jumat saya akan kesini lagi untuk mengevaluasi terkait dengan bagaimana sih kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan selama 3 minggu terakhir, terkait dengan bagaimana Ibu merawat keluarga, bagaimana cara memberi dukungan, sampai dengan bagaimana sih apakah Ibu dan keluarga sudah melakukan aktivitas ini sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat, seperti itu. Baik, kalau begitu terima kasih Bapak dan Ibu sudah berperan aktif dan mau mengikuti kegiatan-kegiatan saya dalam 3 minggu hari ini, dan juga semoga Bapak dan Ibu sehat-sehat terus. Amin. Dan tidak ada penyakit-penyakit lain ya Bu ya. Ya, amin. Ya, kalau begitu terima kasih atas waktunya. Saya izin pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah melakukan implementasi kepada anggota keluarga, di sini saya melakukan evaluasi dan didapatkan hasil bahwa keluarga dapat memahami informasi terkait dengan aktivitas fisik yang dapat dilakukan oleh keluarga. Dan yang kedua, keluarga dapat melakukan praktik secara langsung. Dan yang ketiga yaitu keluarga dapat membuat jadwal terkait dengan aktivitas fisik yang akan dilakukan setiap harinya. Sekian video implementasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.